menghibur hatiku. Oh Wuhui. yes. Siapa? Namanya Yesus. Siapa namanya? Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wuhui. Wih. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Memanggil namamu, Budora. Tuhan memanggil namamu, Budora. Oh, Budora, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Oke, gas. Iya dong. Tuhan memanggil namamu, Bu Nerliana. Jawab dulu. Budora Ya. jawab dulu. Oh, Budora jawab yes, yes, Ku yes. jawab. Gitu. Oh, iya, salah. Jawab ya, ya, ya. Kurang Jawab. kuat. Ngono. Ku jawab ya, ya, ya. Ku Kurang jawab kuat. ya, Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Asik. Lanjut. Budora mau manggil Dengar, siapa nih? dengar dia panggil nama saya. Hmm, Dengar dia panggil Bu Bali. Sekali lagi Bu tutorial. Budora. Tunggu petunjuknya dulu Bu Dora. Kita ulang ya dari pertama ya. Petunjuknya silakan Bu Nerliana. Budora, kita kan nyanyi nih. Saya kan Hmm. memanggil Budora. Iya, Udah? iya, iya. Nah, nanti kita sama-sama juga manggil. Kita panggil Bu Santi. Bu Santi jawab. Bu jawab ya. Oke, oke, Santi, oke. saya, Bu Dora, Bu Santi, kita panggil lagi Bu Rima tadi. Yang Oke? semuanya. Nah, Ya, oke. gitulah terus sampai 4:30. Oke? Gitu Bu Santi? Atau udah pas Ya. nih waktunya nih? Oh, 4:30 udah pas ya. Belum. Udah lewat 3 menit. Tapi kita tadi joinnya 4:10 loh. Enggak, memang Oke. begitu enggak apa-apa. Oke, satu lagu ya. Oke, Iya. ini Bu Dora udah selesai. Sekarang kita manggil Bu Santi ya, Bu Dora. Oke, 1, 2, Selesai. 3. Tuhan memanggil namamu, Bu Santi. Tuhan memanggil namamu, oh Bu Santi. Oh Bu Santi, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku Kurang kuat, jawab ya, ya, ya. Ku lebih jawab kuat. ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita panggil Bu Rima Saatnya nih. membaca Alkitab. Saatnya membaca Alkitab. Bu Dora. Time is over. Dora silahkan baca Matius 9 ayat 9 sampai 13. Terima kasih. Asik, lanjut Bu Dora. Mantap kan. Mainkan Bu Dora. Mainkan Bu Dora. Matius 9 ayat 9. Kak, Setelah di mana kau setelah jemur? Apa itu? Apa namanya? Oh, ini biar kering nanti. Bu, bocor Bu, bocor. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan
dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Kita yang hadir semua di sini ya mengenai Matius pemungut cukai. Saya bertanya ini berarti Matius ini bukan termasuk dalam rombongan 12 murid Yesus ya? Bukan ya. Tetapi Yesus mengajaknya untuk mengikuti dia. Posisi Matius di sini apakah hanya pengikut, bukan rasul atau 12 murid Yesus tadi? Karena kan memang rasanya ada 70 ya yang mengikut Yesus, tetapi murid Yesus ada 12. Nah, posisi Matius ini berada di mana? Di pengikut Yesus, apakah di 12 murid Yesus? Ya, monggo, silakan siapa yang mau Oke, memberi. ya silakan yang lain yang mau menjawab. Siapakah Matius ini? Ya kalau kita dengar dia pemungut cukai ya. Apakah dia salah satu penulis Alkitab? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Silakan. Oh, saya ya Bu, saya kasih pendapat ya sesuai dengan firman Tuhan. Karena di sini di ayat 9 setelah Yesus pergi dari situ ia melihat seorang yang bernama Matius. Lalu dia ke rumah Matius, Yesus dan murid-muridnya ke rumah Matius. Dan Matius mempertanyakan, orang Farisi mempertanyakan mengapa Yesus dan muridnya ke rumah Matius ya, orang berdosa. Yesus menjelaskan bukan orang yang sehat memerlukan tabib. Jadi yang dikatakan Yesus mengatakan pergilah dan pelajarilah arti firman Tuhan. Berarti Yesus menyuruh untuk pergi dan mempelajari firman Tuhan dan untuk jangan hanya persembahan, tetapi memanggil orang berdosa. Berarti Matius ini pengikut dan murid Yesus, karena pada akhirnya dia disuruh pergi memberitakan kebenaran ya, pergi dan mempelajari akan firman Tuhan itu. Berarti menurut dari firman Tuhan ini, Matius itu adalah pendengar, lalu pengikut, lalu dia menjadi murid. Karena seorang guru itu fungsinya apa dalam kehidupan? Adalah mengajari, mendidik ya. Di sini Yesus menekankan pelajari. Dia menyuruh menyuruh Matius mempelajari firman Tuhan ya. Yang mau menceritakan siapakah ini Matius? Murid atau pengikut? Sampai namanya tertulis menjadi kitab ya. Semua orang yang diajar Tuhan Yesus, murid Yesus ya. Siapa saja yang mendengarkan ajarannya dan melakukannya. Jadi ya Matius juga murid Yesus gitu. Dan kita juga melihat bahwa Matius juga termasuk rasul ya. Makanya dia bisa menulis kitab ini karena dia orang pandai, dia pasti sarjana ya. Kalau zaman sekarang mungkin dia sarjana. Matius itu dahulu itu memang dia itu adalah seorang pemungut cukai, dan di zaman dulu itu pemungut cukai itu dianggap oleh bangsa Yahudi itu sebagai orang berdosa ya. Para pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa. Terus itu di kalangan masyarakat Yahudi. Nah, terus oleh Tuhan Yesus si Matius itu dipanggil gitu kan. Terus dia mau mengikuti Yesus. Nah, jadi dia langsung meninggalkan semua pekerjaannya dan mau mengikuti Yesus. Nah, di sini kita lihat bagaimana apakah kita nih di zamannya sekarang ini apakah benar-benar mau mengikut Tuhan Yesus dengan berbagai latar belakang kita. Jadi luar biasa banget di sini ya. Di Matius ini, di Matius 9 ayat 9 sampai 13 ini
yang merupakan panggilan Yesus kepada Matius. Nah, sebagai kita umatnya ini, apakah kita juga mau orang yang berdosa ini kita mau mengikuti Tuhan Yesus dengan setia? Jadi yang menulis Matius ini ya Matius sendiri, dia jadi rasul ya. Matius ini keturunan Lewi. Puji Tuhan ya, kita mencari data-data cepat sekali ya tanpa iklan di Google. Saya dulu paling nggak suka itu yang di Chrome itu ya. Iklan terus sampai kemana-mana iklannya. Tapi syukurlah. AI itu sebenarnya membantu kita ya. 12 murid Yesus akhirnya jadi rasul semua ya. Oke, silakan. Yang lain mungkin ada yang ceritanya begini nih. Ini kan makan bersama ya dengan pemungut cukai orang berdosa. Terusnya akhirnya dia bertobat karena makan bersama Yesus itu. Nah, ini salah satu video yang saya upload waktu itu. Jadi dengan makan bersama ini ada jiwa baru ya yang menerima Yesus. Karena siapa ya kalau kita pikir ya kita ini orang berdosa ngundang Yesus makan di rumah gitu kan. Jadi saya kasih ini sisipan itu kalau kita makan kita undang Yesus. Jadi kan kita punya eh, jaga-jaga diri ya di hadapan kita ada Yesus kita makan. Kita nggak bisa kemaruk ingat Yesus. Oke, silahkan. Kalau Ibu ini belum ini ya, belum pulang ya. Oke, nanti kita putar ya renungan pas jam 5 kita putar renungan firman dari Pak David. Salam Ibu Yohana, jemurannya sudah selesai, Bu. Di sini nggak jelas cuacanya nih hujan. Gerimis, berhenti, gerimis. Bagaimana kita lanjutkan pujian yang tadi itu loh? Tuhan memanggil bagaimana Bu Nerliana sambil menunggu pendapat yang lain. Bagus Eh, juga idenya Bu Santi. Ya, giliran. Tadi udah Bu Santi, giliran yang lainnya. Namanya disebut. Ayo sambung Bu Santi nyanyinya. Panggil siapa sekarang? Bu Nerliana, leadernya. Saya Oke, ngurusin itu dulu, Bu. sambil menunggu Tapi pertanyaan atau pengalaman hidup Iya. mengenai Matius 9, sambil juga jemuran sudah jangan turun panggil ya. nama saya lagi, Bu. Gantian dong. Yo, Yora toh, Yora. Jangan Oke, ganti. Tuhan memanggil namamu, Pak Welis Ang. Ada apa enggak? Dia ada. Oke. Alhamdulillah. Tuhan memanggil namamu, Pak Welis Ang. Pak Welis Ang, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab, Pak. Jawabnya, Ku jawab ya, gitu, Pak. ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Asik. Siapa nih Tuhan korbannya memanggil, nih? Yang lanjutan. Tuhan memanggil namamu, Bu Rima. Oh. Tuhan memanggil namamu, oh Bu Rima. Oh Bu Rima, aha jawabmu. Tuhan memanggil namamu, gas. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang Ku, kuat. ku jawab ya, ya, ya. Lebih Ku kuat. jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Asik. Tuhan memanggil namamu, Bu Endang. Tuhan memanggil namamu, oh Bu Endang. Oh Bu Endang, opo jawabmu?
Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, Bu Ner. Kurang kuat. Ya, Bu Ner. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Asik. Iklan, ada yang mau bertanya mengenai Matius 9 atau pengalaman hidup? Monggo kita sharing-sharing. Di sini banyak, ada Pak Monang, ada Pak Kayan, ada Pak Yance, ada Aku Bu Eliana kok nggak manggil aku sih? lah iya ini Oh, mau Bu Panggil Bali, dong. Bu Bali, Bu Nerliana, Bu Bali. Ada Bu Ku Bali, jawab Bu yayanya. Anita. Oke. Kali tadi udah kupanggilin Ah, loh dari tadi loh. Tuhan memanggil ayo. namamu. Oh Bu Bali, Tuhan memanggil namamu. Oh Bu Bali, oh Bu Bali, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tiang jawab, ge, ge. Kurang kuat. Tiang jawab, ge, ge. Tiang jawab, Gusti Tuhan, Gusti apa ya Yesus? Tiang Yesus. jawab, Gusti Yesus. Tiang jawab, nge, gitu bahasa Bali halus. Asik. Tuhan Mantap memanggil kan? namamu. Elia Pandi, Tuhan memanggil namamu. Bu Elia Pandi, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya. Kurang Ku, kuat. ku jawab ya, ya. Lebih kuat. Ku jawab Jangan ya pas. Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Bu Tuhan Nerliana, memanggil. har- Hai. harusnya gini, Bu. Iya. Sebentar, Bu. Jawabnya gini, jangan kurang kuat. Haleluya, gitu Oh, dong. haleluya. Asik. Oke. Iya. Luar Haleluya. biasa Bu Dora. Boleh. Boleh, pokok mana kita enak lah. Ibu Kita bikin Yohana. haleluya. Iya, Hmm. Bu. Silakan Bu kalau Bu mau Yohana bernyanyi. sekarang panggil Bu Nerliana. Bu Iya, Yohana boleh. belum dipanggil, Siap. kasihan dia. Oke, siap. Tuhan memanggil. Apa meneh? Lanjut Bu. Ayo, Bu. Tuhan memanggil namamu. Oh Bu Hana, Tuhan memanggil namamu. Bu Yohana, aha jawabmu. Tuhan memanggil namamu. Haleluya. Ku jawab ya, ya. Haleluya. Ku jawab ya, ya. Puji Ku Tuhan. jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Tuhan Oke. memanggil kita. Amin. Bu, Yeay. pertanyaan Ibu tadi ya. Nah, piye, Matius piye? itu adalah yang dipanggil Tuhan Yesus itu loh. Waktu manjat Nah, dia. Ya, Sakeus. Sakeus Hmm. itu kan jadi itu yang bernama Matius gitu loh, Bu. Sama seperti yang Oh, dibilang, sama seperti yang Ibu bilang tadi, dia itu adalah sarjana ekonomi lah. Mungkin kalau saat ini bagian perpajakan yaitu yang menarik pajak itu yang bernama Sakeus itu yang menjadi namanya Matius. Ya, menurut yang saya tahu. Makasih. Iya, makanya ada dua orang jadinya pemungut cukai kan, Matius dan Sakeus. Padahal cuma Sakeus saja kan? Tapi namanya diganti, Bu. Iya, Sakeus jadi Yus. Matius. Banyak ya. Pak Paulus. Paul kan jadi Joseph. Pak Paul kita loh. Iya, iya. Pak Paul jadi Paul Zhang, dak. Joseph. Jadi Joseph Paul. Jadi Joseph. Jadi Ini Bu Joseph. Santi. Pelanglah tanganku roh kudus setiap hari
Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Yesus namanya. Amin. Silakan Amin. lanjut. Ya, terima kasih Ibu. Di sini pejabat aja naik kereta loh. Di Indonesia ada sopir ya kan. Kalau di sini pejabat apa semua kadang Naik satu sepeda kereta juga, Bu. keren sama kita. Naik sepeda Iya, juga kan, Bu Dora naik iya, sepeda. betul. Iya, dulu saya sebelum eksiden ya di Yunani ya, saya naik sepeda satu keluarga, naik sepeda ke gunung sama anak-anak, udah mulai dari kecil ya. Jadi orang sini udah kebiasaan naik sepeda. Kadang saya belanja naik sepeda, ransel di bawah ya, di belakang pundak saya. Jadi kita di sini menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu, nilai-nilai bagaimana bersosialisasi itu ya. Kalau di kereta api enggak peduli lo mau pejabat, lo mau pakai listing tong, mau pakai tas biasa, enggak beda, enggak ada apa, cuek aja gitu ya. Tapi kalau di negara kita itulah ya, tapi ya enggak bisa nanti saya terlalu kritik juga. Ya mudah-mudahan ya kita ini di Zoom dapat memberikan aplikasi bagaimana sebenarnya keimanan Kristen itu ya dengan mencontohkan ya spesial ini saya katakan untuk orang Batak ya. Maaf ya, maaf Bu Yohana, Bu Ya. Santi semua, Bu Nirliana, istilah orang Batak 10 jari-jari dosa ada si majujung aku kritik orang Batak ya. Nah, orang Batak itu salah satunya ya ini. Kalau kita membuat pesta perkawinan anak kita, jangan sampai kita karena mau dilihat, wah, apanya undangannya, wah, gedungnya, wah, kita berutang, kita stres, kita ribut sama menantu, sama anak. Karena ada istilah orang Batak, ada dona nageleng, ada dona balga. Artinya, pesta kecil itu menjadi berkat, pesta besar pun bisa menjadi berkat. Jadi kita harus, kalau ada pesta-pesta itu, ingat. Karena di sini kita belajar bagaimana mengatur sistem keuangan kita, ekonomi kita, pendapatan kita untuk anak-anak,
cucu kita, kehidupan kita. Ini harus dikikis sedikit-sedikit dari orang Batak yang saya lihat ya. Mm-mm. Nyala baru Batak. Si- Menyala boru Batak. Amin. Tuhan berkati semua wanita, biar boru Batak, biar boru Sunda ya, biar boru Manado ya. Amin. Semangat mengurus anak. Amin. Iya, Tutu. Oke, sambung yang lain, Bu. Santi. Silakan Pak Yance. Iya, Pak memang, Yance. Iya. iya, memang Tuhan Yesus itu ya guru, dia kan Tuhan di atas segala Tuhan kita, dia juga pengajar ya. Sudah sejak 12 tahun, umur 12 tahun dia harus belajar ya sampai 12 tahun. Memang ya itulah tradisi orang Yahudi ya, walaupun orang nelayan mereka juga sekolah. Saya tahu mereka juga sekolah. Karena di orang Yahudi itu nggak ada yang nggak sekolah. Dari kecil udah diajarin Taurat. Taurat itu kan pelajaran. Pelajaran dunia dan akhirat. Pengetahuan juga di Taurat. Jadi iya mengenai orang apa kita ini orang-orang berdosa, Tuhanlah Tuhan bisa datang makan kita, tidur bersama dengan kita. Karena Tuhan Yesus mencari orang yang sakit, bukan yang sehat ya. Oke, Pak Yance nggak ada lagu Pak Yance? Ada sih, cuma Terima kasih Pak Yance. Oh, tertutup. suara saya agak ini musim hujan kadang batu, Bu Santi. Iya, jaga kesehatan ya Pak Yance ya. Kalau ada matahari ya jemuran Pak. Saya kalau ada matahari saya keluar. Mm-mm. Kalau hujan saya takut malah. Kemarin saya basah hujan. Thank you ya. Pakaian kan di sawah ya. Salam Bu, salam semuanya. Oh, Pak Martinus Kedi silakan Mau Pak. mau tanya nih, sebelum aku juga punya pendapat sendiri sih tentang Tuhan Yesus ya. Iya. Menurut rekan sekalian ya, Tuhan Yesus itu sebenarnya belajar atau tidak gitu. Istilahnya ya, sebenarnya ya menurut pendapat teman-teman. Kalau apa saya perlu jawab dulu ya menurut pendapat saya nih Bu Santi apa gimana ya? Oh, silakan Sebelum- Pak. Kalau menurut Silakan. Kalau menurut aku sih sebenarnya Tuhan Yesus itu dalam segi kemanusiaannya mungkin dia harus tetap belajar. Tapi secara faktual, kalau menurut saya Tuhan Yesus itu nggak perlu belajar. Karena dia memang sumber dari ilmu pengetahuan sendiri terbukti dari mana. Ketika umur 12 tahun pun dia sempat berdebat kan dengan ahli-ahli Taurat. Bahkan ahli-ahli Taurat itu pun kagum dengan kemampuan Tuhan Yesus ini. Apa yang dia ketahui. Padahal menurut saya mungkin dia belum istilahnya baru belajar mungkin nggak terlalu bagaimana ya. Menurut saya sih seperti itu. Sebenarnya kalau secara faktual dia tidak perlu belajar, tapi sebagai manusia yang mempunyai aktivitas ya, manusia yang sejati, dia memang perlu. Untuk apa? Untuk memenuhi standar kemanusiaannya ketika ia berada di bumi. Seperti itu sih menurut pendapat. Bagaimana kalau menurut tempat saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, gimana tuh Bu Santi? Mungkin Pak David kalau Pak, ada. kalau masalah Yesus Pak, kita di Hagios kan semuanya sudah diberitahu kalau dia Iya, memang iya. sekolah, Iya, ya kan? Sampai iya, umur 30. iya. Ya maksudnya ya menurut temen itu Rabi. belajar atau tidak sih itu doang Rabi sih. Pak, jadi bukan Rabi Iya. gadungan, panggilannya aja Iya, Rabi kan? harus belajar juga ya. Iya, belajar Iya. formal Berarti Pak. tetap iya belajar berarti Asli, kan secara nggak kemanusiaannya ilegal. dia tetap belajar ya Bu ya. Secara Iya Pak, kemanusiaannya. belajar Pak. Oke, Iya. terima kasih. Bukan saya aja loh, Oh, Dora juga loh. oh Bukan saya aja begitu. banyak. Bagaimana sikapnya yang bagus gitu ya untuk Pak Wiono Ya menghadapi kalau kita dimarahin, kalau kita tanya dimarahin ya kita marahin juga. Kenapa kita harus takut kalau di sini di Eropa kan begitu. Kalau kita nggak salah ya kita harus mengeluarkan suara gitu. Jadi Pak Wiono Dengar sudah Pak Wijono, mengeluarkan aku nyanyi aja Bu suara. Santi. Jawab Pak Wijono, nyanyi aja. Pak Wiono sudah membalas belum? Pak Wid jangan galak-galak. Pak Wiono sudah membalas belum? Kita lihat kalau orang itu mengampuni ya kita mengampuni. Itu apa? Bisa jadi ini seperti air mengalir aja.
Ini Pak Husni Tapi masuk nggak? Pak kadang-kadang Husni kan nih masuk nih. kadang-kadang orang kan ada yang tarik muka juga loh, kita kan nggak tahu. Bentar ya, yang suaranya keresek-keresek saya Bu, matikan Bu dulu nih. Marta itu perlu itu Bu Marta itu sama Pak Wijono. Bu Marta silakan. Saya sudah menganggap Pak Wijono itu sebagai Bu Bali saudara mana Bu sendiri Bali? ya, Bu saudara Bali. di Bu Bali perantauan. mana Bu Bali? Kok cari Bu Bali terus? Pak Wiono, sekarang Pak Wiono apa yang Pak Wiono masih unek-unek yang belum keluar itu apa? Yang mau Pak Oh, kalau apa saya sih dari udah semua Bu Santi. Kalau saya gini loh, kalau saya sifatnya gini, umpama kita dimasuk di sesuatu medsos ya, kok teman saya, kok saya dengar kenapa orang ini dibully gitu, padahal nggak salah, nggak dibully. Saya masuk, langsung saya belain yang dibully gitu loh. Kok orang ini kok begitu kalau saya jiwa saya. Kan ada yang di medsos itu kan orang cari muka, bukan dokter cari muka. Ya, padahal hatinya belum tentu baik, hatinya jahat juga. Karena kita sudah tahu karakter dia gitu loh. Kalau saya sih orangnya begitu. Dulu saya dengar kok Ibu Dora ini dibully aja terus kenapa ya? Saya langsung masuk walaupun saya nggak kenal loh, saya belain gitu jiwa. Kalau jiwa saya sih begitu. Kok orang ini kenapa dibully terus begitu? Ini kan nggak baik. Kalau saya sih begitu, kan kasihan juga. Itu Bu Oh, Santi. jadi maksudnya Pak Wiono orang ini supaya bisa berubah begitu ya? Iya, yang Tidak suka melakukan, bully-bully itu harus berubah sifatnya gitu loh. terus caranya bagaimana? Apakah mereka Caranya ya sudah kita berubah? damprat. Caranya ya kita damprat, kita suruh kamu duduk sana di kursi goyang. Itu dong. Bu Dora. Ibu Dora. Ibu Dora yang cantik. Pak Wijono, sayang, saudaraku Ibu Dora mau tanya Dokter terkasih, Husni itu saya nggak ada daun-daun apa yang masalah. bagus buat Saya kesehatan. nggak ada masalah. Yang bicarakan Pak Wijono yang buka cerita. Ya kan Bu Anita, bener nggak? Oke, Iya. Ibu Dora itu sudah Boleh nggak beres kasih clear waktu ya? buat saya ngomong? Iya. Jadi Ibu Dora itu udah Ya, clear, udah kebal terhadap bulian. Kalau Pak Wiono kan masih belum. Makanya Bu Santi bisa nggak saya jelasin ke ini Bu Dora silakan. tentang Bu Dora? Bu Dora, saya melihat Bu Dora sekarang itu banyak sekali perubahannya luar biasa. Jadi saya tuh mengamati Bu Dora ini dari dulu ya Bu Dora ya. Saya tuh ngamatin, saya suka sama Bu Dora. Nah, kenapa Bu Dora dibully pun ketika di koinonia gitu ya. Saya melihat nih orang-orang tuh ngebully Bu Dora tuh. Saya nggak pernah ngebully orang soalnya. Saya lihat kenapa dia ngebully. Saya pelajarin gitu. Dulu Bu Dora ini orangnya dia punya pendapat di pikirannya. Jadi ketika dia bertanya sama Pak Paul, tapi dia tetap mempertahankan apa yang ada di pendapatnya. Sehingga Pak Paul memberi nasihat, itu tuh sepertinya belum bisa dia terima gitu. Jadi nanti minggu depan tanya dengan hal yang sama gitu kan. Nah, di sanalah akhirnya Bu Dora jadi dibully karena pertanyaannya sama gitu terus gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi terakhir ini saya melihat Bu Dora sudah tidak seperti itu lagi gitu dan itu bagus gitu. Jadi sudah berkurang dan orang-orang pun tidak lagi membuli Bu Dora gitu. Nah, luar biasa Bu Dora sekarang sudah berubah. Makasih Bu Anita. Kenapa saya katakan, memang dari anak muda saya itu orangnya revolusi ya. Di gereja pun saya tukang kritik, di grup muda-mudi juga saya orangnya kritis ya, bukan kritis. Nah, di Indonesia itu saya selalu dianggap seperti pembangkang. Loh, dalam hati saya ini ya Bu Anita ya, saya kasih pendapat, kamu bilang saya pembangkang. Sedangkan pendapat kamu belum tentu istilahnya baik bagi kamu, belum tentu baik bagi saya. Belum tentu baik bagi orang banyak. Nah, setelah saya di sini mengalami berumah tangga, ya,
sampai 28 tahun mendidik anak saya ya sampai dewasa sekarang ya. Dia sukses lagi merakit buka perusahaan sendiri. Pergolakan itu tidak gampang sama saya, Bu. Karena saya dari Indonesia seperti tanaman diangkut langsung ke Eropa. Saya pernah berontak sama mama saya karena perbedaan kultur, perbedaan karakter. Saya bilang, mama saya tidak mau di sini, saya mau pulang. Lalu anakmu mau kemana? Lo mau jualan cabai, lo dipajak, katanya. Lalu saya bergejolak pikiran. Saya banyak sama diakones, ya pendeta, ya banyak berdoa, banyak apa. Itu pergumulan itu enggak 1 tahun, Bu. Di sini, bayangkan. Lalu suami saya tidak mengizinkan saya sudah selesai sekolah bahasa 2 tahun. Ya, lalu saya mau sekolah lagi, kuliah lagi. Suami melarang karena demi anak-anak, demi anak-anak sukses, apa. Kamu nggak tahu kerja di sini bagaimana. Kamu nanti kayak rumah tangga yang lain, kita broken home, anak-anak gimana. Akhirnya saya bertempur sendiri, Bu. Bertempur sendiri. Loh, mama saya, papa saya kuliahkan saya di Indonesia. Ya, itu masih ada semua nilai semester saya simpan dan buku KKN ya. Mama saya bayar uang kuliah sendiri. Ya, itu bukannya murah, Bu. Loh, suami saya suruh saya di rumah 24 jam. Oke, kamu bisa berkebun, aktivitas di desa, ikut ini. Kan akhirnya ada pemberontakan diri. Loh, kok saya di sini jadi TKW RT ya, TKW ibu rumah tangga gitu ya, Bu ya. Ini bergejolak yang selama 7 tahun ya. Saya nggak mau munafik ya. Nah, akhirnya saya dengan pendeta, dengan diakones ya, akhirnya pendeta juga harus menyatakan suami saya menurunkan bagaimana untuk hubungan suami istri dengan orang Asia. Dia mendengar, akhirnya rumah tangga kami kuat, stabil hingga kini ya Bu Anita. Nah, inilah pelajarannya, karena semakin tinggi kita belajar, semakin tinggi pertanyaan, semakin tinggi gejolak itu ada. Nah, disinilah kita membutuhkan bergabung dengan orang-orang yang seiman, ya, yang betul-betul mempunyai kasih Yesus itu. Kenapa saya tetap menjadi, saya katakan Pak Paul, saya tetap menjadi anggota Advent, ya, tetapi saya selalu akan tetap di Hagios.